Video pembahasan kali ini sebenarnya ditujukan untuk para siswa atau para learners yang berada di tingkatan kelas 8. Tapi kalau kalian baru mau mulai belajar materi reading comprehension, walaupun bukan siswa sekolah tingkatan kelas 8, sekiranya kalian bakalan cocok aja kok nonton video pembahasan kali ini. Nah, langsung aja ya, kalian lihat di layar kalian sekarang ada teks, tapi bentuknya sebenarnya adalah dialog antara si Jane dan Terry. Oke? Ingat, kalau misalnya ada soal bacaan seperti ini, kita langsung fokus ke soalnya dulu, baru nanti kita lihat bacaannya. Ini kita lihat soalnya ya. What should Jane do after ending the phone call? Nah, di sini kita udah dikasih clue atau hint atau petunjuk di mana harusnya kita mencari jawaban dari teks ini, bahwa ada kata kunci after ending the phone call. Nah, ending the phone call berarti ketika mengakhiri pembicaraan di telepon, yang berarti di bagian akhir dari bacaan. Ya, let's say di bagian sinilah ya. Sehingga untuk menghemat waktu, untuk mengefisienkan waktu, kita tuh nggak perlu sebenarnya untuk ngeliatin bagian yang ini. Nah, jadi saya blok hitam aja ya. Oke. What should Jane do? Do. Melakukan. Apa yang harus Jane do? Lakukan after ending the phone call. Jadi ketika si Jane sudah mengakhiri pembicaraannya di telepon, apa yang harus ia lakukan? Kita lihat di bagian ini. Nah, Jane bilang, "Don't mention it, sorry, Terry, there's someone at the door, bye." Sehingga si Jane menutup teleponnya, dan setelah Jane menutup teleponnya, apa yang akan dia lakukan? Yap, yang akan Jane lakukan adalah delta, to meet someone at the door. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2, dan seperti sebelumnya, selalu ingat ketika mengerjakan soal reading comprehension, awali dengan melihat soal terlebih dahulu. Soal nomor 2, what does Jane say when she wants to extend the talk? Extend the talk, ingin memperpanjang pembicaraan. Jadi pertanyaannya tuh kurang lebih, apa yang si Jane lakukan untuk memperpanjang pembicaraannya dengan si Terry? Nah, kalau kita lihat keseluruhan bacaan dari awal ini ya, si Terry nelpon Jane, lalu kemudian Jane ngangkat ya. Ini dengan Jane, siapa ini? Oh, ini Terry. Saya mau bicara ke Bram, please. Lalu si Jane bilang, I'm sorry, Bram is out at the moment. Si Bramnya mungkin lagi keluar atau lagi nggak pengen bicara. Intinya Bram is not available at the moment. Di sini dia pakai kalimat Bram is out at the moment. Tinggalin pesan aja lah, would you leave a message for him? Terus si Terry bilang, yes, could you please tell Bram that I won't be able. Nah, kalian bisa baca sendiri lah ya. Intinya si Terry gak bisa hadir di acara Boy Scout activity this afternoon, dan dia mau ngasih tahu Bram tentang hal itu karena si Terry ini lagi bermasalah nih matanya nih, picek mungkin atau apa gitu ya, lagi buram, lagi kabur mungkin, entahlah. Nah, intinya kan itu aja, si Terry nelpon si Jane untuk ngasih tahu Bram, si Terry nelpon si Bram sebenarnya untuk ngasih tahu bahwa dia nggak bisa hadir di acara Boy Scout. Tapi yang ngangkat si Jane, mungkin pacarnya kali, atau keluarganya, atau istrinya, I don't know. We don't need to know that, ya. Nah, setelah si Terry bilang, I've got a problem with my eyes, si Jane bilang, oh, I'm sorry to hear that. I hope you'll get better soon. Standar lah ya. Oh ya, saya turut berduka mendengarnya, semoga kamu cepat sembuh. Lalu Terry juga menjawab, thank you, terima kasih atas simpati yang Jane berikan. Nah, sebenarnya sampai sini pembicaraan udah selesai. Apa yang Terry ingin sampaikan ke Bram sudah disampaikan melalui si Jane. Dan si Jane juga udah
mengungkapkan simpatinya atau dukanya atas perkara permasalahan mata yang dialami oleh si Terry. Udah selesai itu sebenarnya, tapi si Jane memperpanjang pembicaraannya dengan si Terry. Apa yang ia katakan? Ini dia. By the way, have you seen a doctor? Gitu. Karena tadi di pembahasan sebelumnya kan tentang masalah mata ya. Karena kalau yang masalah pesan tadi udah jelas, clear, crystal clear. Oke, nanti saya sampaikan pesannya ke Bram. Nah, terus dia bilang, apakah kamu sudah menemui dokter? Maksudnya, kamu udah ke dokter belum? Nah, itulah kalimat yang ia gunakan, yang Jane gunakan untuk memperpanjang pembicaraan dengan si Terry. Yang dimulai dari sini sampai ke bagian bawah. Nah, sebenarnya juga ada cara yang lebih cepat. Sebelum mengucapkan kalimat utama atau topik itu, ada kalimat penyambung. Let's say seperti itu ya, ada kalimat penyambung. By the way. Nah, ini kalau dalam bahasa dunia digital atau medsos biasa tuh ya, atau kita ngechat orang, biasa kita bilang BTW, itu singkatan dari by the way, atau ANW, singkatan dari anyway. Nah, kata by the way atau anyway ini biasanya memang digunakan untuk memperpanjang pembicaraan. Jadi, kalau kalian melihat kata anyway atau by the way pada suatu bacaan, atau mendengar kata by the way, anyway itu diucapkan oleh seseorang, berarti akan ada pembicaraan yang lebih panjang. Nah, kurang lebih seperti itu ya, paham ya? Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah delta. She says, by the way, have you seen a doctor? Karena kita bisa lihat di bagian ini. And that's for number 2. Sorry ya Pak Leonard, iklan bentar ya. Bentar aja kok. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa ngasih support dengan memberikan donasi seikhlasnya, supaya saya bisa lebih konsisten menghadirkan konten-konten seperti ini dengan kualitas yang lebih baik lagi. Caranya, kalian buka browser, lalu tulis link ini, atau kalian bisa scan aja QR code ini, dan kedua cara tadi akan membawa kalian ke halaman donasi ini. Nah, kalian bisa pilih tuh beberapa server untuk berdonasi. Kalian juga bisa tulis pesan di donasi kalian yang nantinya akan saya shout out di bagian awal atau akhir dari setiap video. Sekian iklan layanan donasi ini, saatnya kembali ke video utama. Thank you! Untuk soal nomor 3, ini gabungan antara reading comprehension, tipis-tipis nyinggung ke materi grammar atau submateri written expression. Ya. Gampang aja ini. What do you think? Nah, ketika ada pertanyaan what do you think, biasanya jawabannya diawali dengan I think. Oke, itu aja ya. Dan, ternyata ini soal terakhir, soal keempat. Fanny dan Vika sedang berbicara. Fanny mengatakan, bla 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 bla, do you go cycling? Si Vika menjawab, twice a month. Nah, pertanyaannya adalah, apa kata tanya yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong? Nah, untuk melihat apa kata tanya yang tepat, kita lihat dulu jawabannya. Jawabannya adalah twice a month, yang artinya 2 kali sebulan. Si Vika melakukan cycling 2 kali dalam 1 bulan. Maka pertanyaan yang tepat untuk diajukan biasanya ada 2. Seberapa sering atau seberapa banyak kamu melakukan? Nah, gitu ya. Nah, untuk seberapa sering di sini ada opsi B, how often. Nah, kalian bisa bilang how often. Jadi ada emphasis, ada penekanan pada huruf F-nya, sehingga penyebutannya seperti ini. How often. Atau kalian bisa juga menyebutkan how often. Dua-duanya benar, itu cuma permasalahan antara American accent dan British accent. Yang pasti jangan how often lah, karena kalau how often nanti mikirnya bagaimana alat pemanggang. Did you get the joke? God damn it, you didn't get it. Oke, how often, seberapa sering. Nah, di sini juga ada seberapa banyak, how many. Tapi ada yang kurang. Harusnya lengkapnya ini adalah how many times. Nah, seandainya opsi D ini, how many times, mungkin kita akan bingung nih.
menjawab B atau D dan akan agak panjang lagi pembahasannya. Tapi karena yang delta udah pasti salah juga karena tidak ada kata timesnya, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah how often atau how often. Ya udah, segitu aja dulu untuk konten video pembahasan kali ini. Like, comment, share kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Kalau kalian punya ide pembahasan, punya saran, punya kritik terhadap konten ini atau pengembangan dari channel ini, kalian bisa langsung drop aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM ke Instagram @my.edu.story. So that's all for this video. I'll see you on the next meeting. I'm IPS and this is my Edu Story.